Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Jalilin Akbar dengan NIM 2005-120-4089. Prodi yang saya ampu adalah S1 Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Etika Profesi. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara hak cipta dan hak kekayaan industri. Sebutkan masing-masing contohnya. Menurut situs DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Sedangkan menurut situs DJPN, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kekayaan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiarisme. Perbedaan dari keduanya adalah, dilihat dari objek yang dilindungi, hak cipta melindungi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan hak kekayaan industri melindungi ciptaan dalam bidang perindustrian atau perdagangan yang telah diciptakan secara murni oleh perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan dilihat dari tata cara pengajuan hak cipta dapat didapatkan secara otomatis setelah pencipta membuat jenis ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta. Sedangkan hak kekayaan industri diberikan berdasarkan pengajuan permohonan kepada menteri dan nantinya akan diputuskan apakah permohonan tersebut akan diterima atau ditolak. Dalam kekayaan industri berlaku asas first to file. Artinya, hak akan diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan perlindungan atas produknya. Contoh hak cipta adalah buku, pamflet, alat peraga, lagu, patung, terjemahan, tafsir, permainan video, program komputer, dan lain sebagainya. Contoh hak kekayaan industri adalah paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanam, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, apakah semua pekerjaan dianggap profesi? Berikan contoh-contoh profesi yang bergerak dalam bidang TI. Pemahaman orang terhadap istilah profesi seringkali rancu dengan istilah pekerjaan. Tidak sedikit orang yang terpelajar sekalipun menyebut pekerjaan sehari-harinya sebagai profesi. Dilihat dari sisi bahasa memang berbeda. Dalam bahasa ilmiah, pekerjaan merupakan terjemahan dari kata occupation atau vocation yang menunjuk pada setiap aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia, baik yang menghasilkan imbalan ataupun tanpa imbalan. Sedangkan profesi adalah terjemahan dari kata profession yang dalam Webster New World Dictionary diartikan sebagai suatu pekerjaan yang meminta pendidikan tinggi dalam sains dan biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual seperti mengajar, keinsinyuran, mengarang, dan seterusnya, terutama kedokteran, hukum, atau teologi. Dari dua kamus di atas, dapat diketahui bahwa profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua atau tidak sembarang pekerjaan bisa disebut sebagai profesi, karena setiap profesi menuntut persyaratan khusus, antara lain lulusan berpendidikan tinggi dalam bidang keilmuan tertentu sesuai dengan spesialisasinya. Contoh profesi di bidang TI di software, web dan game developer, database administrator, security engineer, hardware engineer, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa sertifikasi profesi penting? Adanya sertifikasi profesi sangat berguna untuk memastikan keahlian seseorang yang telah didapatkannya selama menjalani berbagai pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja di tempat pelatihan. Berdasarkan situs Kemdikbud, telah terdapat 327 SMK telah menjadi lembaga sertifikasi profesi. SMK merupakan lembaga terendah yang diberikan izin untuk bisa memberikan sertifikasi kepada lulusannya. Hal ini merupakan upaya penguatan pendidikan vokasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Pembentukan LSP tersebut juga sebagai salah satu wujud implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Dan juga hal ini merupakan langkah yang benar dilihat dari banyaknya tempat-tempat bekerja yang melihat sertifikat profesi sebagai kelayakan dalam bekerja. Sehingga sertifikasi profesi sangatlah penting. Untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa saat ini kejahatan komputer merajalela? Berikan satu contoh kasus kejahatan komputer yang baru-baru ini terjadi.
Fenomena kasus kejahatan komputer yang saat ini sedang merajalela diindikasikan sebagai dampak lanjutan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Para pelaku merupakan masyarakat yang memiliki ilmu TI serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai pandemi. Hal ini bagus sebenarnya, akan tetapi mereka juga menyalahgunakan kemampuan mereka untuk melakukan hal ilegal. Interpol dalam laporannya Cybercrime COVID-19 Impact yang dipublikasikan pada Agustus 2020 mengemukakan bahwa pandemi COVID-19 menjadi konteks berbagai serangan cyber yang ditunjukkan untuk mencuri data, menyebarkan gangguan, sampai penghentian sistem untuk meminta tebusan, menipu korban, dan menyebarkan informasi yang tidak benar atau disinformasi. Salah satu contoh kejahatan komputer yang baru-baru ini terjadi di Indonesia adalah bocornya identitas pribadi ratusan juta masyarakat Indonesia yang menjadi peserta BPJS. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.